لا يصرف السوء إلى الله إلا ما شاء الله فما من نعمة من الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk melaksanakan kewajiban sebagai muslim, yaitu sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Darul Muttaqin. Saya kelamaan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat dan juga pengikutnya yang istiqomah ke akhir zaman. Jemaah dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian fiqh al-fiqhul manhaji dan sampai di bab shalah, kalau tidak salah di bagian pendahuluannya ya. Jadi sholat itu sebagaimana di dalam Sahih Bukhari bahwa dua sholat ya, dua kali sholat, artinya misalnya maghrib dan isya, yang dilakukan oleh seorang muslim ada ansaliman dengan cara atau dengan pelaksanaan yang benar. Tahunani kafaratan lima bainahuma minad dzunub. Dua sholat itu tadi, maghrib dan isya itu adalah menjadi kafarah yang dilakukan oleh yang bersangkutan di antara waktu maghrib dan isya itu. Jadi kalau subuh dan zuhur, berarti kalau ada dosa yang dilakukan antara subuh dan zuhur itu ya, selama orang itu melaksanakan sholat subuh dan zuhur dan juga yang lainnya, maka itu akan menjadi kafarah untuk dosa yang dilakukan di antara waktu itu. Hanya tentu dzunub yang dimaksud di sini adalah bukan al-kabair, bukan dosa besar, ya, tapi dosa-dosa kecil. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-shalawatul khams, Rasulullah bersabda bahwa as-shalawatul khams, salat 5 waktu itu yamhullahu bihal khataya, Allah akan menghapus dengannya al-khataya, dosa-dosa. Juga dalam hadis yang lain, man atamma wudu, barang siapa yang menyempurnakan wudu, kama amarahullah ta'ala, sebagaimana yang Allah perintahkan, was-shalawatul maktubat kafaratun lima bainahunna, lalu dia mengerjakan sholat, maka sholat maktubah atau sholat fardu itu menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa. Jadi orang yang meninggalkan sholat ya, itu baik disengaja atau misalnya diulur-ulur waktunya ya, takhiran atau tarkan, atau ditinggalkan secara sengaja ya, atau karena malas,
tentu ini akan mendorong, ya, akan menjadikan seseorang itu terjerumus kepada kekufuran, ya, terutama yang sengaja meninggalkan sholat. Karena tentu sholat ini adalah al-jazaa'ul awwal, dia adalah makanan pertama, ya, untuk keimanan. Jadi sebagaimana jasad ini butuh makan, ya, maka roh itu juga butuh makan. Ya, makannya roh itu, ya, yang paling utama itu adalah sholat, ya, adalah sholat. Kalau makanan jasad kita apa? Iya, nasi orang Indonesia. sama daging lah, telur lah ya. Jangan ada proteinnya. Nah, sholat ini tentu ya makanan yang paling utama bagi al-iman, bagi keimanan seseorang, bagi rohiyah seseorang. Hadirin dimuliakan Allah, maka orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sebagaimana disampaikan oleh Nabi, kata Nabi, faqad bari'at zimmatullahi wa rasuluh. Ya, orang yang meninggalkan, innahu man taraka sholata muta'ammidan. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, ya, artinya sengaja itu ya nggak mau sholat, sengaja, ya, maka telah terbebas, ya, jaminan Allah dan Rasulnya dari orang tersebut. Jadi maksudnya Allah dan Rasulnya gak menjamin, gak mau nanggung, pokoknya ibaratnya. Kalau terjadi apa-apa, Allah gak nanggung, ya. Nah, jadi orang meninggalkan sholat itu kan ada, berarti ada berapa kondisi itu? Ada 3 paling tidak. Ada kaslan, dia karena malas, atau tahawunan, ya, kaslan wa tahawunan, ya, kaslan wa tahawunan itu ya malas dan meremehkan, maksudnya ya malas-malasan, ogah-ogahan gitu ya. Atau tarkuha juhudan laha, atau dia meninggalkan sholat itu juhudan laha sambil mengingkari, ya, mengingkari kewajiban sholat, atau istighfafan biha. Istighfaf ya menganggap enteng, maksudnya adalah mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Nah, ya. Nah, jadi ada 2 ya, di sini ada 2. Berarti ada yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, ada yang meninggalkan sholat karena juhud dan mengingkari kewajiban sholat. Ya, kalau orang yang meninggalkan sholat jahidan liwujubiha, sambil mengingkari kewajiban sholat, artinya ketika dia tidak sholat itu dia mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, atau mustahzi'an biha, atau menghinakan atau merendahkan sholat, fa innahu yakfuru bidzalika wa yartad, maka orang itu kafir, yartad, dia murtad dari Islam. Jadi dia keluar dari keimanan, keluar dari Islam. Maka yajib 'alal hakim, pemerintah, dan itu di sini pemerintah dalam konteks yang memang menjalankan syariat Islam, itu wajib meminta taubat, maksudnya minta orang itu taubat. Kalau dia taubat dan dia melaksanakan sholat, ya maka dia tidak kena hukuman di dunia, ya. Wa illa qubila ala annahu murtad. Kalau dia tidak mau taubat, ya berarti dihukumi sebagai murtad. Nah, kalau murtad berarti tidak boleh la yajuzu ghusluhu wa la takfinuhu wa sholati. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh disolatkan, ya. Sebagaimana juga tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin, ya. La yajuzu dafnuhu fi maqabir muslimin, karena dia tidak termasuk orang Islam. Kalau orang yang meninggalkan salat karena malas dan dia tetap meyakini bahwa salat itu adalah wajib, فإنه يكلف من قبل الحاكم بقضائها والتوبة عن معصية التارك. Jadi hakim, pemerintah ini wajib menuntut dia, ya, menuntut dia untuk mengqadha sholatnya,
mengqadha sholatnya dan diminta taubat, ya. Diminta taubat. Kalau dia nggak mau qadha sholatnya, kalau tidak mau mengqadha sholat yang sudah ditinggalkan selama berapa tahun itu misalnya, ya kan? Nggak mau sholat, ya mungkin kalau dia nggak sampai bertahun-tahun kali ya. Karena kan tentu ada al-hisbah kalau di satu negara yang menerapkan sistem Islam, tentu ada hisbah yang mengawasi terus urusin atau ma'ruf nahi mungkar, ya. Tentu kalau ada kemungkaran semacam ini ya takwa. Jadi artinya kalau dia tidak sholat, ya, dan ketahuan misalnya selama berapa lama itu dia tidak sholat, maka ya pemerintah wajib atau pemerintah meminta dia untuk taubat atau qadha dan taubat. Kalau tidak mau mengqadha, ya, maka wajib qatluhu haddan, wajib dibunuh haddan laisa kufran. Haddan itu ya dibunuh secara had, hukuman bukan berarti dia kafir. Ya, kalau yang tadi itu qutila kufran, dia dibunuh, ya, dan dia dihukumi sebagai kafir. Kalau ini dibunuh tapi tidak dihukumi sebagai kafir, jadi dianggap sebagai orang yang bermaksiat, ya kan, bermaksiat. Uqubah ala tarkihi fardhu yuqatalu 'alaiha, ya. Jadi hukuman karena meninggalkan sholat itu, ya, hukuman yang meninggalkan sesuatu yang fardhu itu yuqatalu 'alaiha, yaitu diperangi atau dibunuh. Sebagaimana orang yang meninggalkan zakat, ya, secara sengaja atau bahkan misalnya mendeklarasikan anti zakat, nah itu juga wajib diperangi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berikrar, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, yang kedua adalah dan mereka mendirikan salat, wa yutuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka melaksanakan itu, ya, syahadat, menegakkan salat, melaksanakan zakat, asamu minni dima'ahum, mereka telah melindungi dariku dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya hakul Islam itu terkait dengan darah, ya, berarti kalau dia membunuh, ya, tetap wajib qisas, ya kan. Nah, kalau terkait dengan mencuri, ya kan, ya, hakul Islamnya apa? Ya, dipotong, ya. Terkait apalagi, ya. Nah, juga terkait yang lainnya seperti zina, kalau dia muhson itu artinya apa? Sudah nikah, ya. Sudah nikah maka dia dirajam, ya, dirajam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisabnya, ya, diserahkan kepada Allah. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu kira-kira kalau tidak salah yang terakhir kita bahas itu. Betul enggak? YouTube ada. Itu. Oh ya, itu. Masuk YouTube ya. Saya belum pernah lihat itu. Kirimnya. Takut viral saya kalau gitu. Baik, ini kok judul-judulnya ya. Ini. Nabda bi awqatis shalah. Kita mulai dengan waktu salat. Al-Fajr. Yang setelah fi tafsir waktu kulli salatin wa ilayka bayanuha. Kalau nggak salah waktu sholat juga sudah belum ya? Belum ya? Belum ya? Kalau perasaan saya sudah. Ya dakhulu waktuhu al-fajr, itu waktu subuh ya. Ya dakhulu waktuhu dhuhur al-fajr as-shadiq. Waktu subuh itu dimulai kapan? Saat
terbitnya fajar shadiq. Nah, karena ada berarti kalau ada fajar shadiq berarti ada fajar lawannya apa? Fajar kadhib. Ya kan? Fajar bohong, fajar shadiq, fajar benar. Ya fajar bohong itu, fajar kadhib itu lawannya itu mungkin sekitar jam berapa? Jadi ada seperti kemerahan gitu ya, tapi dia bukan menandakan terbit fajar betulan. Mungkin itu terjadi agak malam dini hari, sekitar mungkin pukul 2 atau 3 ya, itu fajar kadhib. Nah fajar shadiq ya sekarang itu ya jam subuh jam 4.35 ya. Iya. Ya. Fajar shadiq itu. Nah, sampai kapan waktu subuh itu? Yang tadu ila tulu'i syams, sampai terbit matahari. Jelas ya waktu subuh. Sebagaimana sabda Rasulullah, waktu salat subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syams. Waktu salat subuh itu dimulai dari tulu'ul fajr, terbit fajar, ma lam tatlu'i syams, selama belum terbit matahari. Ya. Tentu waktu puasa juga dimulai dari terbit fajar, ya kan, sampai terbenam matahari puasa ya. Nah, jadi puasa itu berarti kalau terbit fajar ditandai dengan apa? Dengan adzan subuh, ya kan? Kalau sudah Allahu Akbar Allah, berarti kalau orang puasa mau puasa ya berarti dia harus berhenti makan, ya kan? Jangan dilanjut, adzannya belum selesai ya Pak. Ya enggak, ya itu sudah masuk waktu fajar atau subuh. Jangan cepet-cepetan. Jadi ada kan mungkin ya adzannya belum selesai masih. Enggak, itu tank ya. Allahu Akbar itu masuk waktu subuh. Malam tatlu' asy-syams, selama belum terbenam matahari. Terbit matahari. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah waktu ya, waktu yang bersemangat untuk ibadah. Nabi menyampaikan di dalam sebuah hadis tentang istiqomah ya. Uqdu ya kan, wa ruhu wa syai' min ad-dulja. Uqdu itu artinya ya beribadahlah di pagi hari itu waktu selepas waktu terbit fajar sampai terbenam sampai terbit matahari, itu disebut dengan al-ghuda ya. Memang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis itu ya, di antara kiat istiqomah itu adalah kita melaksanakan ibadah itu di waktu-waktu yang kita semangat gitu. Karena kan kita manusia ini lemah ya, tidak mungkin juga terus seharian itu setiap saat ya kan ibadah, sholat gitu kan enggak. Ya. Nah maka kata Nabi ya ibadah di waktu-waktu yang kita itu semangat melakukannya. Nah di waktu yang semangat itu diantaranya uqdu, waktu ghada, wa ruhu, itu di siang harinya adalah. Nah itu waktu zuhur ya. Kita yang kedua adalah al-zuhur, itu di waktu tergelincirnya matahari. Ya jadi berarti tergelincir ke arah mana tuh? Matahari ke arah barat ya, ke arah barat. Nah kalau matahari pas di atas itu waktu yang tidak boleh untuk sholat ya kan. Nah sama juga sholat sunnah ya, yang tadi itu setelah subuh itu ketika terbit matahari itu juga bukan waktu yang diperbolehkan untuk sholat, jadi haram untuk sholat. Nah terus di mana ada sholatul isyraq ya, ada sholat isyraq itu kan terbit hadisnya kan apa tuh? Hafal hadisnya? Man shalla atau kalau sallallahu man shalla subha fi jama'atin, terus apa lagi itu? Summa apa? Jalasa yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams ya. Apa itu? Falahu ajru hajjin wa umrah tamah.
atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Redaksi hadisnya kira-kira begitu ya. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu dia duduk gitu ya, zikir kepada Allah, selama dia belum berhadas ya, sampai terbit matahari ya kan? Setelah terbit matahari terus dia sholat, summa sholat raka'ataini. Setelah itu dia terbit matahari terus dia sholat 2 rakaat. Maka baginya pahala haji dan umroh sempurna, ya kan? Ya, itu kan pahalanya kalau kita melanjutkan dari sholat subuh zikir sampai terbit matahari, terus kita sholat sunnah 2 rakaat, ya itu kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Lalu bagaimana dengan hadis yang melarang sholat ya ketika terbit matahari? Kan ada hadisnya kan? Ya, jadi tidak boleh sholat ya la sholata ba'da tulu'us syams. Jadi tidak boleh sholat tuh setelah terbit matahari. Jadi berarti bagaimana cara menggabungkan 2 hadis ini? Yang satu menganjurkan, yang satu lagi melarang. Berarti yang dimaksud menurut para ulama, yang dimaksud dengan sholatul isyraq di situ adalah sholat duha. Ya kan? Sholat duha. Jadi artinya apa? Setelah terbit matahari itu tidak langsung sholat, karena kalau pas terbit matahari kemudian sholat itu masuk waktu yang dilarang. Ya, maka yang dimaksud itu adalah sholat duha. Jadi artinya apa? Dikasih jeda, ya, barang beberapa menit, ya sekitar mungkin 15 menit. Ya, artinya waktu duha itu kan ketika matahari agak naik sedikit, ya kan? Matahari seujung tombak lah kira-kira gitu. Ujung tombak tiba ya ada tombak gitu, ya kan? Diriin aja gitu kira-kira matahari itu seujung tombak itu, artinya sudah agak ngangkat gitu ya. Ya itu waktunya sekitar 15 menit 20 menit setelah terbit matahari. Jadi maksudnya apa? Sholatul isyraq adalah sholat duha, ya sholat di waktu duha. Karena redaksi hadisnya juga tidak menggunakan kata at-ta'qib, artinya apa? Ya summa, kalau tidak salah nanti mau dicek lagi. Ya itu summa itu litarahi, dia ngurut, ya tapi kemudian ada jeda kalau summa itu ya. Summa shalla raka'ataini. Ya kecuali hadis itu fa shalla raka'ataini, kalau fa itu artinya lita'qib, itu artinya langsung, gitu ya. Kemudian dia langsung sholat rakaat tidak. Dan redaksinya summa sholat rakaat. Allahu akbar. Nah kemudian waktu zuhur, nah itu juga waktu yang dilarangnya itu adalah pas matahari ya di atas kepala kita persis, itu waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat. Nah sampai matahari tergelincir ke arah barat, ya itulah waktu zuhur ya. Dinamakan waktu apa itu? Az-zawal. Zawal ya, zawal syams itu artinya matahari tergelincir ya. Zala yazilu itu artinya tergelincir ya. Tergelincir apa? Terpeleset bisa beda kan? Bukan terpeleset ya, terpeleset jatuh. Matahari tergelincir ke arah barat. Haitsu yashhadu syakhis indadun dhullun yasiru yabda bil ibtida' nahwa jihad asy-syarq. Jadi ya kalau kita bayangan kita sudah mulai miring gitu, nah itu waktunya masuk waktu zuhur. Kalau bayangan kita nginjak bayangan itu, nah itu belum masuk waktu zuhur, itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Alamatan awal zawal alladhi kana alamah ala awal waktu zuhur. Rawah Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, waktu zuhri idza zalat asy-syamsu. Waktu zuhur itu kalau matahari tergelincir ya. Wa kana dzul rajuli katulihi, dan bayangan seseorang itu seperti tingginya dia ya. Malam yahduril asar, selama waktu asar belum tiba. Nah, waktu asar kapan? Ya, setelah habis waktu zuhur ya. Yabda waktu binihati waktu zuhur
dari akhir waktu zuhur yastamirru hatta taghrub asy-syams sampai terbenam matahari. Dan la'alla dzalika sebagaimana dalam hadis wa man adraka raka'atan min al-'asr, barang siapa yang bisa ya mengejar satu rakaat dari salat asar qabla an taghrub asy-syams, sebelum terbenam matahari, ya faqad adraka al-'asr, maka dia terhitung ya berhasil melaksanakan salat asar. Jadi maksudnya walaupun satu rakaatnya itu misalnya dilaksanakan sebelum terbenam matahari, 3 rakaat sisanya itu pas terbenam matahari adzan maghrib gitu ya. Sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Jadi dia terbilang masih melaksanakan sholat asar. Nah kalau dikiaskan dengan yang lainnya juga begitu. Berarti kalau sholat subuh misalnya kesiangan, ya kan? Nah, bentar lagi itu terbit matahari, tapi kita masih sempat sholat 1 rakaat itu. 1 rakaatnya lagi pas terbit matahari, maka itu tetap dihitung ya dia sempat melaksanakan sholat subuh. Walakin al-ikhtiyar la yu'akhir al-musalli an wasila li syai' mithlaihi 'alawatan 'ala dhilli zawal. Ya tentu ya waktu yang utamanya itu yang jangan sampai mengakhirkan ya waktu sholat. Ya kecuali disibukkan dengan jihad misalnya tuh. Kalau dulu ceritanya riwayat Umar bin Khattab, beliau menceritakan bahwa dulu kami ya, ini babnya masuknya qada'ul fawaid, masuk mengqadha sholat yang tertinggal. Jadi Umar menceritakan kami sibuk ya kan ngurusin musuh, maksudnya berperang, ya kan? Ngurusin musuh itu maksudnya perang. Sampai ya kami lupa, jadi terlewat waktu asar itu sampai masuk waktu maghrib, belum sholat asar pada waktu itu para sahabat. Akhirnya ya ketika waktu maghrib ya selesai itu jihadnya. Nah tentu kan yang terlewat itu harus diqadha. Yang terlewat itu harus diqadha kalau sholat asar ya. Jadi diqadha lah sholat asar itu, baru kemudian sholat maghrib. Itu cara mengqadha yang tertinggal dari sholat. Jadi sholat yang tertinggal berarti dilaksanakan secara urut ya, berarti asar dulu baru maghrib. Nah beda dengan jamak. Kalau jamak takhir ada 2 pendapat itu jamak takhir itu ya. Kalau kita menjamak takhir misalnya zuhur ke asar, ya kita sholatnya mana dulu, asar dulu atau zuhur dulu? Ada pendapat zuhur dulu baru asar, ya kan, ngurut seperti kita mengqadha gitu ya. Ada pendapat yang lain, terutama Syafi'i, itu asar dulu, karena asar itu adalah waktunya dia. Jadi yang punya waktu dulu diduluin. Nah gitu ya. Artinya yang punya waktu apa di situ waktu apa? Sholat asar. Jadi asar dulu diduluin baru kemudian itu pendapat ya. Jadi ada 2 pendapat. Baik. Wa waqtul asri. Nah ini dalam hadis yang lain ini. Jadi walaupun ada hadis yang lain menyatakan hatta taghrub asy-syams, waktu asar itu sampai terbit matahari, sampai terbenam matahari. Tapi dalam hadis yang ini nih, satu lagi, waqtul asri, dan waktu asar itu malam tasfar asy-syams, selama matahari itu belum menguning. Ya, selama matahari belum menguning. Jadi artinya itu menjelang terbenam matahari itu, Pak. Ya kan, menjelang terbenam matahari. Nah, itu ya walaupun ya tentu di sini kesimpulannya adalah jangan sampai kemudian kita mengakhirkan ya kan waktu sholat asar itu sampai mepet-mepet ke waktu terbenam matahari ya, karena dalam hadis yang lain bahkan akhir waktu asar itu ya adalah ketika matahari ya sudah menguning. Maghrib, waktu maghrib adalah tentu dari sebagaimana namanya al-maghrib ya, itu maghrib itu barat atau terbenamnya matahari. Biguru bisyams, berarti dimulainya terbenam matahari. Maghrib ini juga sebutan negara Maroko itu disebut Maroko itu karena Maroko itu letaknya di paling barat,
negara Arab itu. Dan dia berbatasan sama negara Eropa ya, Eropa dia berbatasan sama Spanyol itu ya. Ya kan? Yang tadi waktu berguru bisa jadi dimulai dari terbenamnya matahari wa yutadu hatta yaghibu syafaqul ahmar, sampai hilang itu apa syafaqul ahmar itu apa namanya itu yang merah-merah itu, cahaya kemerahan itu apa ya namanya? Bahasa Indonesia apa ya? Mega. Apa namanya? Mega. Mega itu bukannya awan. Semburat warna kuning-kuningan. Ya pokoknya sampai kemerah-merahan itu hilang. Nah itu artinya kalau sudah tidak ada merah, sudah gelap, sudah gelap, itu artinya waktu maghrib sudah habis, ya kan? Walayam qalahu asarun fi jihatil gharb, tidak ada sama sekali bekas kemerahannya atau tidak ada terang-terang sedikit pun, itu artinya apa? Waktu maghrib sudah habis, ya. Nah, itu sisa-sisa cahaya matahari lah itu. Asyafaqul ahmar itu adalah ya waktu senja, sisa-sisa senja maksudnya ya, sisa-sisa. Sunset itu ya terbenamnya matahari. Wa huwa baqaya min athar dawi syams. Jadi syafaqul ahmar itu sisa-sisa apa? Cahaya matahari di sore hari ya, sisa-sisa senja. Nah kalau itu sudah hilang sama sekali berarti masuk waktu isya itu. Ya, masuk waktu isya yang harus fil syarti inda waqti al-ghurub thumma an-nadharat yutariduhu nahwal ghurub syai'an fa syai'an. Jadi kalau semakin gelap ya berarti masuk waktu isya. Fa idza atbaqal ghalam, kalau gelap sudah menutupi ya kan seluruh langit, wamtadda ila al-ufuqil gharbi, dan memanjang sampai ke ufuk barat, wazawal athar syafaqil ahmar, dan hilang tadi itu bekas kemerahan dari matahari, fadzalika yaghni ya'ni intihai waqtil maghrib wa dukhul fil isya. Itu artinya apa? Berakhir waktu maghrib dan masuk waktu isya. Sebagaimana sabda Nabi, waktul maghrib, waktu sholat maghrib adalah malam yaghib asyafaq, selama syafaq ya yang kemerahan itu tadi tidak belum hilang. Isya, ya Isya tadi ya sudah. Sampai kapan itu waktu Isya? Yastamiru ila zuhuril fajr shadiq. Waktu Isya itu memanjang sampai terbitnya fajar shadiq. Ya, jadi itu waktu Isya. Ya tentu pendapat atau kehati-hatian ya, al-ikhtiyar yang baik itu, ya yang baik itu Allah tu'akhir 'ala thulutsil awal min al-lail. Jadi jangan sampai diakhirkan atau melebihi sepertiga malam pertama. Ya, itu yang paling bagusnya. Tidak sampai Pak lewat sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama itu ya berarti jam berapa? 11 Jam 11-an ya, jam 11. Ya, jadi itu yang baik gitu. Yang bagusnya sholat Isya itu tidak melewati sepertiga malam pertama. Ya walaupun kalau dia sholat Isya menjelang subuh juga sah-sah saja karena masih waktunya. Ya, tapi al-ikhtiyar ya tentu yang baik itu, yang bagus itu tidak melebihi sepertiga malam pertama. Wal maqsudu bil fajr shadiq dia yang tasyiru mumtaddan ma'ruf isya. Ini tadi sudah kita jelaskan tentang fajr shadiq. Baik. Ayo, belum habis ya? Tadal. Assalamualaikum. Tadi mengulas masalah sholat yang kelas pertama. Kita kan ada imam 4 ya. Dari tadi yang kelas pertama itu masalah sholat yang tidak sholat itu, umat Islam yang tidak sholat itu bisa membatalkan keislamannya atau murtad. Yang sengaja. Iya. Yang Kebanyakan mayoritas orang Indonesia itu menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Tadi untuk masalah orang yang tidak sholat itu jenazahnya tidak disolatkan, tidak dimandikan, terus jenazahnya bahkan tidak boleh dikuburkan dan dilemparkan ke
dibunuh. Itu yang melakukan seperti itu kan itu sangat tegas sekali ya. Terus yang berhak untuk melakukan itu siapa gitu? Ya. Jadi pertama adalah sholat yang kalau orang Islam yang tidak sholat dengan sengaja itu ada kelanjutannya jahidan laha atau liwujubiha. Jadi dia tidak melaksanakan sholat dengan sengaja, kemudian apa? Sambil mengingkari kewajibannya. Artinya apa? Dia mengatakan sholat itu tidak wajib, nah gitu ya. Itu artinya juhud, berarti dia itu mengingkari kewajiban sholat. Nah, yang kayak gini diminta taubat dulu sama al-hakim, ya, diminta taubat sama yang berwenang, ya kan? Nah, pemerintah, ya, kalau yang berwenang ini adalah ya pemerintah, karena yang menjatuhkan hukuman fisik ya ini juga pemerintah. Nah, kalau dia taubat ya berarti tidak dikenai hukuman, ya. Kalau dia nggak mau taubat ya berarti dia dihukumi sebagai murtad, ya. Nah, yang kedua tadi apa? Kalau dia malas-malesan, kaslan, ya, malas-malesan, tapi dia mengatakan tetap mempercayai sholat itu wajib, ya. Tapi dia nggak mau sholat karena malas. Pemerintah meminta dia untuk taubat dan mengqadha, ya kan, mengqadha sholatnya. Kalau dia tidak mau mengqadha maka dibunuh. Hukumannya itu dibunuh, tapi tidak murtad dia. Dibunuh haddan saja karena dijatuhi hukuman secara had. Oleh siapa itu? Oleh pemerintah. Jadi harus oleh pemerintah. Tidak boleh, ya kan, oleh ormas, ya kan, atau oleh misalnya komunitas, apalagi partai politik, ya kan? Harus oleh pemerintah. Jadi itu berarti kalau pemerintahnya belum menegakkan syariat Islam, ya berarti tidak ada itu hukuman seperti itu. Sampai pemerintahnya melaksanakan syariat Islam, ya berarti baru kemudian bisa dilaksanakan. Seperti di Aceh. Aceh kan memang diberi wewenang itu oleh pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam, ya kan? Nah, baru-baru ini ada yang dicambuk gitu karena bukan berzina dia jadi germonya malah. Jadi menyewakan perempuan itu untuk berbuat zina. Suami istri lagi dicambuk, ya. Dia bukan yang pelaku zinanya. Nah, harusnya bisa lebih berat itu. Mengakibatkan orang yang berbuat zina, ya, karena dia yang menjual jasanya. Ya, yaitu ya di Aceh itu, ya memang di Aceh bisa itu melaksanakan itu, ya kan? Nah, bisa saja. Tapi kalau di tempat yang lain ya selama tidak sah secara undang-undang dan tidak berwenang, termasuk semua hukum, terutama masalah hudud ini ya hanya pemerintah yang bisa melaksanakan hudud itu. Hadduz zina, ya, hudud sariqah, mencuri, hadduz zina, hukuman benda berzina, ya, dan lain sebagainya itu, yang cambuk, yang dipotong tangan dan seterusnya, sampai yang rajam itu. Maka yang dulu pernah dilakukan oleh salah satu ormas dulu ya, tahun berapa itu? Tahun 2000-an mungkin, Pak. Pernah dengar kan? Zamannya betul-betul ormasnya Ja'far Umar Thalib pada waktu itu, kalau tidak salah. Zamannya Gus Dur. Saya masih ingat. Iya, Ja'far. Itu dirajam gitu orangnya kan? Iya. Ya tentu itu secara hukum Islam yang tidak sah, karena itu adalah mereka bukan pemerintah. Ya kecuali memang mereka berpendapat lain ya, karena memang misalnya menganggap pemerintah itu tagut atau apa kan gitu ya, artinya tidak berwenang lah gitu. Nah itu kan itu pendapat lain, itu hal yang lain ya. Tapi yang jelas tentu menurut jumhur ulama, ya, pendapat mayoritas ulama adalah ya masalah-masalah hudud seperti ini harus
pemerintah yang mengambil alih. Wallahu a'lam bishawab. Waktu isya sudah masuk, artinya ini sudah mulai gelap ya. Dan merah-merahnya sudah hilang. Kita tutup dengan Jafar majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.